Kalau Tuhan suruh kita sesuatu, mengampuni, memberi, hidup kudus, berdoa, kalau kita tunda, kita yang merugi, bukan Tuhan Yesus. Karena di balik segala perintahnya selalu ada kemuliaannya. Bukan berarti hidup kita selalu akan memperoleh berkat sesuai ekspektasi kita. Tetapi pasti ada maksud ilahi di balik setiap instruksi. Kalau Tuhan suruh kita sesuatu, Tuhan tuh gak pernah membuat kita itu kecele pada akhirnya. Tuhan pasti menuntun kita pada rumput hijau air tenang. Makanya jangan memberontak kalau Tuhan membimbing kita ke jalan yang benar. Anything, apapun yang Tuhan katakan, jangan kau bawa, it will waste your time. Itu akan membuang energimu, membuang waktu, membuang potensimu, membuang kasih karunia. Tak pernah sekalipun kau lengah terhadap anak-anakmu, sekalipun kami seringkali meremehkanmu. Ampuni kami ya Roh Kudus, kami sering lari dari Tuhan. Kami sering sekali menyangkali panggilan. Kurang peka kami ini Tuhan, bolak-balik jatuh. Ampuni umat-Mu Tuhan, hamba-Mu bersyafaat untuk mereka. Dan biarkan Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu. Turun-temurun aku berdoa ya Tuhan, seperti kata-kata Yosua, as for me and my house, aku dan seisi rumahku, tak henti-hentinya, tak putus-putusnya, akan selalu melayani Kristus. Hamba-Mu berdoa, anak-anak jemaat Tuhan Kau berkati, cucu-cucu, cicit-cicit mereka, bahkan anak-anak rohani kami juga Tuhan berkati. Masuk dalam perjanjian Abraham, masuk dalam perjanjian Ishak dan Yakub, perjanjian dengan kami, orang tuanya. Dan juga anak buah kami di tempat kerja, mereka orang Kristen atau tidak, mereka pun akan mengecap minimal berkat jasmani jikalau mereka belum diselamatkan gara-gara kami. Jadikan umat-Mu berkat ya Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Kau ada di sini untuk bersabda kepada umat-Mu. Sampaikan firman-Mu, beri hamba-Mu kemampuan untuk bisa menyampaikannya. Sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yang merasa Tuhan itu setia, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Glory to God. Sebelum duduk, saya minta Anda untuk menyapa kanan kiri, shalom sekali lagi, dan termasuk yang live streaming di mana-mana saat ini. Oh haleluya, kasih shalom pada orang-orang yang di lewat kamera itu ya. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Tuhan yang memanggil kita dan keturunan kita. Ambil catatan karena kita akan belajar banyak hari ini. Saya jamin remah-remah, bukan remah-remah yang akan Anda terima. Abraham dipanggil Allah. Hati saya terharu, saya merasakan kesetiaan Tuhan. Sometimes you feel, not only God's presence but His character. Kadang-kadang kita bisa merasakan bukan hanya hadiratnya, tapi juga merasakan sifatnya. Sifat Tuhan, hadirat Tuhan itu ada pada sifatnya. Saya rasa Tuhan itu setia sekali. Hati saya itu merasa gak tahu gimana meluapkan terima kasih. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ayat pertama, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saya jelaskan ayat per ayat, Roh Kudus akan berikan penerangan. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Sebenarnya God's covenant, Tuhan punya perjanjian dengan kita itu berdasar firman, bukan berdasar perasaan. Jangan hidup oleh perasaan.
Orang yang hidupnya oleh perasaan tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Kurang kuatlah, materainya tidak cukup. Firman itu yang tidak akan goyah di hidupmu. Karena firman itu yang membuat kita kokoh menghadapi musim hidup apapun. Badai taufan menerpa, angin badai pun. Kalau kita bangun rumah kita, bisnis kita, hubungan-hubungan kita, our relationships, pernikahan kita, parenting kita, hubungan kita dengan anak, masa depan keluarga kita, cita-cita kita, dan pelayanan di atas dasar firman Tuhan yang tertulis, dan firman Tuhan yang diwahyukan, hidup kita kuat. You are stronger than you think, than you feel. Anda lebih kuat daripada yang Anda kira dan rasakan. Kadang-kadang kita merasa lemah, tapi semua setan di neraka tahu bahwa Anda jauh lebih kuat daripada yang Anda rasa. When the word of God is found in your life, kalau firman Tuhan ditemukan dalam hidup kita, perahumu tidak akan tenggelam sekalipun bisa dipontang-pantingkan oleh badai. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Tapi saya jelaskan dulu, Tuhan kan berfirman gini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini firman kedua bagi Abram. Firman ke-1 waktu dia masih ada di Ur Kasdim. Kan bingung ya? Abram itu tanah kelahirannya adalah Ur Kasdim. Di situ juga dia dibesarkan. Lalu Abram dari Ur Kasdim mendengar firman Tuhan, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, pergilah kepada negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak ketemu di kitab Kejadian, tetapi kita juga dapat paralelnya di Kisah Para Rasul pasal 7, nggak usah dibuka, khotbah Stefanus, martir pertama perjanjian baru. Di situ Stefanus berkhotbah begini, dan bukankah bapak kita, bapak nenek moyang kita, bapak iman kita itu mendapatkan penampakan Tuhan waktu masih di Ur Kasdim, dan dapat firman begini, keluarlah dari negeri tanah kelahiranmu dan keluarlah dari sanak saudaramu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Hari itu pertama kali Abram menerima janji di kampung halamannya. Tapi Abraham langsung taat? Tidak. Abraham masih setengah-setengah. Mungkin dia masih baru kenal Tuhan. Maka Abraham, karena keluarga besarnya itu imigrasi, maka papanya Abraham ini papanya, membawa seluruh keluarganya itu pergi ke Haran. Jadi Ur Kasdim itu di daerah Irak, Iran. Dia turun ke Haran, lebih dekat ke Israel hari ini, tempat tanah perjanjian. Dan Abraham pergi ke Haran, tinggal bertahun-tahun lamanya sampai papanya mati. Baru setelah itu, pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan lagi. Firman yang sama kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau Anda baca firmannya nggak beda, tapi diulangi sama Tuhan. Mari kita buat goal tahun 2024, dan setiap tahun tentunya, kalau Tuhan tidak perlu berfirman 2 kali, baru aku melaku, bahasa Jawanya, bahasa Indonesia melakukan. Don't let him speak twice. Baru setelah itu kita berkata, ya Tuhan, aku akan mengikuti instruksimu. Karena kalau itu terjadi berarti kita rugi waktu. Abram pada waktu Tuhan bicara di Ur Kasdim, dan waktu Tuhan ulangi di pasal 12 ayat 1 di Haran, transit kok puluhan tahun itu ngapain? Transit itu kalau di pesawat, kalau kita pergi kemana, transit di kota apa, transit di Dubai misalnya, mau ke Israel, transit di Hong Kong, yang naik ya mau pergi ke Amerika. Masa ada transit sampai puluhan tahun? Transit itu paling bunyinya jam. Delay 18 jam aja orang udah muring-muring. Kok bisa orang ini tahan setengah langkah dengan Tuhan? Kok banyak orang Kristen tuh bisa separuh-separuh dengan Roh Kudus? Kok bisa setengah-setengah ketaatan? I don't understand. Bukan berarti saya sok suci. Tapi kita rugi waktu. Kalau Tuhan bicara lagi, itu biasanya waktu sudah lewat. Tuhan itu tidak seperti yang kita kira. Dia itu latah, dikit-dikit ngomong-ngomong. Pernahkah kita itu, mungkin kita merasa guru kita cerewet, atau mungkin kita ngerasa guru les kita
Mungkin kita bahkan merasa orang tua kita cerewet. Tuhan tuh gak seperti itu. Tuhan tuh luar biasa berwibawa. Gak seperti manusia pada lumrahnya. Tuhan kalau bicara itu titah. Gak ada raja yang mengulang-ulang instruksi, itu gak ada. Jadi kalau Tuhan bicara, please take it seriously. Because the next time He speaks to you, probably 10 years later. 10 years later, masih tetap di tempat. Tuhan kalau ngomong, jika diulang, itu biasanya sudah ada jeda waktu yang cukup lama. Tuhan itu gak gini loh. Gak seperti kita kalau setelah ngomong, gak jadi. Sorry, kilaf. Tuhan itu gak begitu. Tuhan itu maha tahu. Dan Tuhan kalau sekali bertitah, tidak akan kembali sia-sia. Artinya sekali dilepaskan, diluncurkan dari mulutnya, Tuhan tidak ganggu engkau dan aku lagi. Tuhan akan serahkan kunci itu di tangan kita. Dia sudah berfirman, berarti sekarang bola sudah di tangan. Sekarang di pihak kita mau taat atau tidak. Dari sini saya mau coba kupas bahwa ketika Allah memanggil Abraham, dia berlamban-lamban. Sayang sekali. Do you know that partial obedience atau delayed obedience is delayed glory? Tahukah bahwa ketaatan yang ditunda adalah kemuliaan yang tertunda? Kalau Tuhan suruh kita sesuatu, mengampuni, memberi, hidup kudus, berdoa, kalau kita tunda, kita yang merugi bukan Tuhan Yesus. Karena di balik segala perintahnya selalu ada kemuliaannya. Bukan berarti hidup kita selalu akan memperoleh berkat sesuai ekspektasi kita. Tetapi pasti ada maksud ilahi di balik setiap instruksi. Kalau Tuhan suruh kita sesuatu, Tuhan tuh gak pernah membuat kita itu kecele pada akhirnya. Tuhan pasti menuntun kita pada rumput hijau air tenang. Makanya jangan memberontak kalau Tuhan membimbing kita ke jalan yang benar. Jalan menuju rumput hijau air tenang itu adalah jalan yang benar dulu. Kalau Tuhan kasih kita perintah sesusah apapun, lakukanlah. Karena di balik itu ada kemuliaannya. Sekalipun kita harus pikul salib misalnya, ujungnya adalah kuasa kebangkitan. Tapi Abraham berlamban-lamban. Mungkin dia belum menyadari bahwa delayed obedience atau ketaatan yang ditunda-tunda adalah kemuliaan yang tertunda. Siapa tahu Tuhan harusnya memberi dia anak. Ini subjektif ya, ini opini ya. Tapi saya sempat mikir-mikir, renungkan, kalau dia cepat taat, mungkin gak sampai cepek kali dia sudah dapat anak. Dia buang-buang waktu di Haran, transitnya puluhan tahun bukan hanya berapa jam. Lalu gak hanya itu, coba kita lihat komprominya Abraham. Ya, pergilah dari negerimu, ayat 1, berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dia disuruh cut off. Ini bukan perintah Tuhan agar kita meninggalkan keluarga kita loh ya. Suami tiba-tiba gak pulang. Aisang ike puhui jaderen. Bukan itu maksudnya ya. Tiba-tiba kita gaya gitu. Setelah kita melayani di gereja, kita gak mau sapa kasen kita, sepupu kita. Malah justru harus dipulihkan dalam hadirat Allah semua hubungan yang retak sebelumnya. Bukan ya, ini ayat bukan untuk meninggalkan family atau meninggalkan keluarga kita. Tetapi Abraham diberi perintah instruksi yang sangat jelas sekali. Kamu bukan hanya pergi dari negeri secara geografi, tapi kamu juga harus pergi dari sanak saudaramu. You must leave your family. Jelas sekali. Dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu brand new atau grace baru. Ngapain bawa Lot? Kurang jelaskah Tuhan? Bukan hanya dia delay, dia tunda, tapi dia taati setengah. Tunda itu bicara soal waktu, mengulur-ulur waktu. Tapi setengah itu bicara ketidakseriusan. Tidak ada tekad bulat. Tidak ada niat untuk menyelesaikan instruksi itu secara penuh. Segini aja cukup menurut aku. Tuhan gak minta kita jadi orang baik. Tuhan minta kita jadi orang benar. Apa yang kau anggap baik gak tentu benar di mata Tuhan. Terus gak usah fanatik lah. Gini aja lah jadi jemaat. Kan sudah oke. Menurut siapa? Kalau menurut Tuhan, kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu menjadi sia-sia.
Pokoknya aku gak berbuat jahat sama orang, udah. Gak usah lah, aku disuruh memberitakan Injil segala. Di mata Tuhan, orang begitu egois. Wong kelihatan orang mau mati masuk neraka, kita diam saja, sedangkan kita sendiri loh minta diselamatkan. Kita tahu bahwa hanya melalui Yesus dosa kita diampuni. Menurut kita tidak merugikan orang lain, tapi orang lain yang kita rugikan tiada lain, yaitu Kristus sendiri yang kau kecap, yang kau nikmati, tapi kau simpan bagi dirimu sendiri, tidak pernah mau berbagi. Coba bayangkan, menurut siapa baik itu? Menurut Abraham? Gak apa-apa, aku akan bawa Lot bersama dengan aku. Kalau aku disuruh meninggalkan rumah bapakku, ya aku bawalah rumah bapakku ke Kanaan. Gak serius sama Tuhan. Ya tapi gak apa-apalah, dia masih namanya Abram, bukan Abraham. Ini masih setengah-setengah hidup lama, awal-awal dia kenal Tuhan. Tapi berapa tahun kita sudah jadi orang Kristen? Kok gak pernah serius dengan Tuhan Yesus? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mungkin Abraham itu merasa kasihan sama kemenakannya, karena Lot itu ditinggal mati oleh ayahnya di usia yang cukup belia. Abraham itu merasa turut bertanggung jawab untuk mengadopsinya. Jadi setelah papanya Abraham mati di Haran, Abraham dapat firman, sekarang kamu pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Tinggalkan rumah bapakmu. Apalagi sekarang ayahnya sudah meninggal. Ngotot bawa Lot. Terbukti nanti bahwa Lot itu berujung alot. Orang Jawa bilang begitu. Alot itu artinya menjadi masalah. Gini ya Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan suruh kita tinggalkan jangan sayangkan. Tidak boleh ada satu berhala di dalam kehidupan kita namanya sungkan sama orang. When God says leave, then you leave. When God says go, then you go. When God says come, then you come. Jangan kasihani apa yang Tuhan katakan, tinggalkan. Berapa banyak di antara kita setengah-setengah sama Tuhan Yesus, kita itu Kristen, tapi kita juga masih menganut kepercayaan nenek moyang. Karena kita merasa durhaka gitu kalau aku tidak doakan orang yang sudah mati. Padahal kita sudah tahu kebenaran bahwa orang mati didoakan juga percuma. Ketemunya bukan arwahnya. Ketemunya adalah roh yang suka keliaran di tempat-tempat kematian. Kita tanpa sadari kita sedang masuk di dalam situasi okultisme. Padahal Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah berbicara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lebih dari segala sesuatu dan semua orang. Gak pernah kok Tuhan itu suruh kita melakukan perintahnya itu berujung durhaka, itu gak pernah. Malah justru diberkatilah orang yang taat pada Tuhan. Kadang-kadang juga ada pertemanan yang mendatangkan sungkan. Tapi Tuhan sudah, jangankan Tuhan, gak usah Tuhan lah. Keluarga Anda pun sudah memperingatkan. Gak baik loh temanmu ini, gak baik loh temanmu. Tapi kita sungkan. Kita takut mengecewakan orang. Kelihatannya baik nih hati kita, tetapi itu menunjukkan siapa yang menjadi Tuhan. Karena kita sungkan meninggalkan orang tertentu yang merupakan pergaulan buruk bagi kita. Janganlah pakai alasan aku mau bawa dia ke Tuhan, buktinya loh kita yang dibawa sama dia. Kita harus realistis, gak usah pakai iman dulu, pakai common sense, pakai pengetahuan umum. Orang-orang sekeliling kita aja tahu bahwa pergaulanmu itu buruk dan menyeretmu pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Gara-gara itu, gara-gara hubungan ini, hidup kita semakin jauh dengan Tuhan. Udahlah, kita gak boleh sok kuat. Kalau belum kuat mengangkat beban dosa segede itu, jangan kita jadi pahlawan. Lari dulu dari Babel, keluar dari Babilonia. Tapi kita gak mau, kita enggan. Kenapa? Karena kita sungkan. Nanti kalau kita mengecewakan orang gimana? Tidak takutkah kita mengecewakan Tuhan? Bukankah kita seharusnya lebih khawatir mengecewakan Dia yang memegang kunci hidup dan mati setiap manusia termasuk diri kita? Saya bertanya pada dalam ayat 1 ini, kenapa bawa Lot? Kenapa bawa Lot? Kenapa kasihan yang Tuhan suruh tinggalkan? Nanti Abraham belajar pil pahitnya pada waktu soal Hagar. Waktu Sarah agak sedikit kurang cengli. Kadang-kadang pria dan wanita gak bisa saling ngerti. Perempuan punya cara berpikir sendiri, bukan berarti tidak logis. Logikanya laki-laki dan wanita itu beda. Hagar yang kasih ya Sarah. Setelah nanti sudah punya anak namanya Ismail,
Ismail bully atau pengaruh yang enggak terhadap putra pangeran putra mahkota, yaitu Ishak. Si Sarah marah-marah sama Abraham, lalu berkata, usir aja itu. Tapi Tuhan berkata, ikuti permintaan istrimu. Dan Abraham harus tega kasih dia satu kandil air, suruh dia pergi dengan anak kandungnya sendiri, sekalipun bukan dari Sarah. Sekalipun istrinya ini adalah hambanya Sarah, seorang budak keturunan Mesir. Hari itu Tuhan setuju dengan Sarah. You harus tega. Kamu harus tega. It's none of your business, bukan urusanmu. Waktu disuruh pergi, sungguhan hengkang kaki, disitulah Abraham putus hubungan. Si Ismail memang hampir mati kehausan. Maminya, si Hagar nangis gak keruan. Tapi Tuhan dengar tangisannya. Dan Tuhan bilang sama Hagar, karena kamu, anakmu itu juga keturunan Abraham, aku tanggung jawab. Abraham tidak aku korbankan, apalagi Ishak. Udah selesai dengan kalian, karena ini hubungan dari awal sudah dosa. Tapi aku itu cingli, aku adalah Allah yang fair. Karena kamu juga keturunan Abraham, darimu akan keluar 12 raja-raja. Anak ini tidak akan mati. Anak ini justru akan survive di padang belantara. Bukankah Ismail menjadi pemanah yang mahir? Bukankah Ismail itu di padang gurun, tapi dia jadi penguasa di sana? Tuhan memberi dia kekebalan tubuh, menahan panas terik matahari dan kekeringan dehidrasi seperti itu. Kalau kita mungkin sudah mati, kehilangan cairan, tapi dia bisa survive di situ. Tuhan itu baik. He will be responsible. Dia bakal akan bertanggung jawab atas kesalahan kita. Asal kita mau bertobat dari kesalahan itu dan jangan jadi Tuhan. Kalau Tuhan berkata leave, pergi. Kalau Tuhan berkata jangan bawa sanak saudara, jangan bawa siapa-siapa. Kita bawa, ujungnya petaka. Bukankah Lot akhirnya tetap tidak bisa dipertahankan? Abraham diajari untuk menjadi orang beriman. Orang beriman itu bukan cuma iman nih. Kadang-kadang orang beriman itu harus tega untuk sesuatu yang Tuhan berkata, buang. Kalau Tuhan berkata, hengkang. It takes faith, you know. Iman itu bukan cuma dapat janji. Iman itu juga menghargai larangan Tuhan. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang memanggil Abraham. Dan Tuhan berkata sama Abram, waktu namanya dulu masih Abram, dia berkata, kamu akan jadi bangsa besar, percayalah. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Memang betul, di dalam 3 agama yang ada di dunia ini, yaitu agama Yahudi, agama Muslim, dan agama Kristen, nama Abram yang paling besar. Kok bisa? Yakub sudah Yahudi dan Kristen only, karena dia adalah Israel. Nanti turun semuanya. Yesus hanya diterima oleh orang Kristiani. Di luar itu dia hanya nabi, atau bahkan Yahudi dia hanya tukang kayu. Kalau bicara bukan nama yang menyelamatkan kita ya, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus Putra Allah. Tapi di dalam nama agama hanya ada satu nama yang paling masyhur. 3 menerimanya dan menganggapnya bapak iman. Abraham. Janji Tuhan sampai ribuan tahun kemudian digenapi yang Tuhan pernah ucapkan kepada seorang manusia biasa namanya Abraham. I want you to see when God calls you, He's faithful. Kalau Allah memanggilmu, Dia pasti akan setia. Sekalipun kita blunder pun, Tuhan masih menunjukkan kesetiaan. Sekalipun ada konsekuensinya, itu Abraham rasa disobek waktu Ismail pergi. Bolehlah dia anaknya Hagar, anak seorang budak. Tapi bagi Abraham, dia anak pertama loh. Pertama kali Abraham tuh merasakan thrill, adrenalin jadi papa, terus gendong baby, itu bukan Ishak. Itu Ismail. Kalau kita nggak taat itu kita yang sakit, bukan Tuhan. Tapi waktu kita bertobat, Tuhan merancangkan jalan terbaik bagi dua sisi, tanpa mengorbankan sang petobat itu. Ada satu titik, ada satu boundary atau ada satu perbatasan, di situ Tuhan tidak kasih dia visa untuk lampaui batas-batas itu. Tuhan akan bilang, cukup tugasmu, kasih dia kandil air, let them go. Sisanya urusanku. Bertobat itu nggak boleh mikirkan sampai ujung. Bertobat itu mikirkan hubungan kita dengan Tuhan dan apa yang benar kita lakukan. Ujungnya itu percayakan kalau pertobatanmu sejati, Tuhan itu akan fair sama semua orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di sini banyak orang Kristen
tidak bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tidak bisa ikut panggilan Tuhan karena mereka mempedulikan apa yang Tuhan perintahkan pada mereka untuk abaikan. Dan hari itu saya jelaskan di ayat 2 bahwa janji Tuhan pada Abraham dikenapi. Abraham memang menjadi besar sekali namanya di 3 agama. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati, ayat 3, orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita tahu ujung ayat 3 ini adalah Yesus Kristus, keturunan Abraham, keturunan Daud, keturunan Yusuf dan Maria. Oke? Tetapi mari kita sekarang melihat ayat 3. Tuhan berjanji sama Abraham begini. Waktu aku memanggilmu, aku akan bela kamu. Tugasmu hanyalah meresponi aku. Tanggung jawabmu hanyalah hidup benar di hadapan saya. Sisanya serahkan kepadaku. Yang penting dalam dirimu tidak boleh ada kepalsuan. Maka Tuhan akan bertanggung jawab penuh. Dan Tuhan berjanji sama Abraham, kalau kamu jalan di jalur panggilanmu, sesuai dengan kehendakku, aku akan memberkati orang yang memberkati kamu, aku akan mengutuki orang yang mengutuk kamu. Sekarang kita lihat ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, dia sudah kehabisan waktu berharga. Waktu dia pergi dari Haran, 75 tahun usianya, lalu dia pergi ke tanah Kanaan. Dan dia bawa Lot sayangnya. Kompromi akan berujung petaka. Kita semua tahu pada akhirnya, lahirlah Moab dan Amon dari Lot di tanah Kanaan. Lot itu kan jadi masalah, akhirnya dia pergi, berpisah. Setelah berpisah, dia ke Sodom Gomora. Kalau Anda dengar ceritanya ya, ini orang bolak-balik ditolong, ya bolak-balik kejegur lagi. Memang gak boleh dibawa, apapun yang gak boleh dibawa, Anda bawa, gak akan klop dalam panggilanmu. Oke, kalau gitu saya gak akan bawa suamiku, lu gak boleh. Itu hubungan perjanjian loh, suami istri itu. It's covenant with God, gak boleh gampang-gampang cerai. Karena waktu Anda di Holy Matrimony dikawinkan itu di hadapan Tuhan. Salah satu covenantal relationship, hubungan perjanjian itu adalah hubungan pernikahan. Makanya Tuhan berkata di Maleaki, aku tidak suka sama kamu. Ngomong gitu sama Israel. Karena kamu tidak setia dengan istri masa mudamu. Malah kamu setianya sama istri mudamu. Kamu tidak setia sama istri masa mudamu yang turut berjuang dengan kamu. Yang lebih cantik sekarang kamu tinggalkan dia yang sudah lebih tua. Tuhan tidak suka hubungan perjanjian. Tapi dengarkan ya. Kalau sesuatu itu pada tempatnya, dan Tuhan berkata itu tidak memperoleh tempat dalam panggilanku atas hidupmu, jangan sayangkan. Jangan sayangkan yang Tuhan berkata buang. Entah itu kebiasaan buruk, pergaulan, cara berpikir, apapun juga. Ya, mungkin beberapa orang harus meninggalkan beberapa proyeknya yang tidak direstui Tuhan. Tapi jangan gampang menyerah, dikit-dikit kena rintangan Tuhan tidak serta, belum. Tapi ini nggak bisa diterapkan langsung mentah-mentah. Nanti Roh Kudus harus bawa firman yang saya bagikan ini dan akan jadi aplikasi sendiri-sendiri dalam hidupmu. Lot pun ikut bersama dengan dia, nggak dapat tempat. Lot itu ditolong berkali-kali. Coba kalau Anda baca, suatu kali dia Sodom Gomora itu dikalahkan oleh raja-raja, perkumpulan raja-raja dan perkumpulan raja-raja perang. Sodom Gomora punya raja-raja kalah, Lot diambil, dikuras semuanya. Lalu habis itu Abraham dengan 300 sekian hamba-hambanya dilatih perang di rumahnya, pergi berperang lawan raja-raja dan bawa Lot kembali. Balik pun gak balik ke Abraham, lalu kembali ke Sodom Gomora. Lalu cerita berikutnya nanti Sodom dihukum oleh Allah. Kalau Anda baca ini ya, Lot is a waste of time. Anything, apapun yang Tuhan katakan jangan bawa, kau bawa, it will waste your time. Itu akan membuang energimu, membuang waktu, membuang potensimu, membuang kasih karunia. Dan Abraham berumur 70 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai ayat 5 istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah ayat 5 baru dia taat. Dan saya tunjukkan ya, dia taat ketika dia niat langsung kelihatan berkat. Amazingnya Tuhan itu. Tuhan itu gak bisa ditawar. Gini aja Tuhan ya, sampai sini Tuhan tidak mau tahu. Tapi sekali kita masuk dalam ketaatan, kita masuk dalam perjanjian. Kita lihat ayat 6. Abraham berjalan melalui negeri itu. Masuklah dia ke Kanaan.
sampai ke suatu tempat dekat Sikem, katakan Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Oh haleluya, akhirnya Abraham niat. Mungkin dia sudah merasa tua, umur 75. Waduh, kalau aku tidak melangkah kapan lagi ya. Banyak orang kan suka menunda, besok saja melayani, nanti saja aku hidup kudus. Tapi Abraham akhirnya mau serius. Yes, aku akan masuk ke tanah Kanaan. Dia tinggalkan Haran. Setelah dia tinggalkan Haran, masuk Kanaan, tanah pertama yang dia injak, ini yang transit beneran, ini bukan transit yang buang waktu. Ini adalah langkah ketaatan nomor 1. Waktu dia masuk ke Kanaan, tanah yang dia injak namanya Sikem. Sikem itu berada persis di epicenternya Israel. Kalau Anda lihat Israel hari ini, yang dikuasai oleh Yosua, di atas itu ada suku Dan, di bawah itu suku Yehuda. Ya, kalau Anda lihat, Sikem itu di tengah, epicenternya. Kalau di Indonesia hari ini mungkin di Katulistiwa, persis di belahan itu di Kalimantan. Dan Sikem ini tempat Abraham di situ, dia bangun mesbah. Kalau Anda baca ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Langsung Tuhan tidak basa-basi, tidak babi bu. Ayat 7 dia langsung berkata, waktu Abraham di Sikem, langsung dia berbicara kali ini. Tapi kali ini dia tidak berbicara lagi janji-janji. Kali ini mulai masuk ke penggenapan. Kapan janji itu mulai terjadi penggenapan? Ketika Anda melangkah dengan iman. Dan Tuhan mulai berkata kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan Abraham lakukan apa di Sikem? Pertama kali dia mendarat di Kanaan, dia nggak berhenti. Dia waktu memasuki wilayah Kanaan, dia terus jalan sampai ke tengah. Saya rasa ini tindakan profetik untuk dia klaim janji Tuhan, utara, selatan, timur, barat, ini semua akan diberikan pada keturunanku. Dia pilih poros Kanaan, yaitu Sikem, dan dia berhenti di situ. Yang dia lakukan pertama-tama bukan perang, yang dia lakukan pertama-tama bukan seperti Yusuf yang umbar-umbar cerita-cerita tentang mimpi, lalu nanti dianiaya. Abraham menurut saya bijaksana. Bagaimana nggak bijaksana? Dia sudah umur 75. Yang Abraham lakukan langsung ketika dia mendarat di situ adalah bangun mesbah. Karena dia tahu mesbahnya adalah perjanjiannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, Allah memberikan Sikem ke Abraham. Gak hanya Sikem saja, Allah memberikan seluruh Kanaan. Sekarang saya tunjukkan ya tentang Sikem ya. Sedikit kasih informasi yang interesting. Sikem kan di tengah Kanaan kan? Tahukah Sikem itu menjadi tempat apa? Gini aja ingat, Yakub setelah Abraham ya, ada cerita-cerita menarik. Sikem jadi apa? Di zaman Yakub, Yusuf, Yosua, Yesus. Yakub ini menjadi sumur Yakub, Sikem. Nanti cucunya Abraham yang lari gara-gara bertikai dengan kokonya si Esau, nanti akan bangun sumur Yakub. Sumur Yakub itulah yang memberi kelangsungan hidup kepada Israel. Sumur zaman dulu itu, apalagi di perjanjian lama, di Timur Tengah, siapa yang rebut sumur itu berarti ngajak perang. Makanya perebutan sumur itu bisa membuat World War III zaman itu, karena sumur itu lebih berharga dari emas, perak, permata. Itu air jernih, irigasi semuanya. Dan Yakub mendapatkan berkatnya dari sumur itu karena Abraham bangun mesbah ratusan tahun lalu di sana. Allah tidak pernah membiarkan ketaatanmu dinikmati oleh dirimu seorang diri. Tempat di mana dikau taat akan menjadi tempat berkat buat keturunanmu, menjadi tempat mujizat di kemudian hari. Lalu nggak hanya itu, Yusuf mati di Mesir, tulangnya dibawa dan dikubur di Sikem. Yosua, di situ dia membarui janji sebelum Yosua mati. Kata-kata yang terkenal itu loh, as for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan di Sikem. Yesus nanti ketemu orang Samaria, cikal bakal terjadinya gereja-gereja Samaria. Yang sempat didatangi sama Filipus, terjadi kebangunan rohani. Satu kota itu orang lumpuh berjalan, setan-setan teriak. Yesus bicara dengan benih satu, itu biji pertama, seorang wanita berdosa, 5 cowoknya itu bukan suaminya, dan murid-muridnya semua cari roti,
Waktu kembali Yesus gak mau makan, dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugasku. Tugas yang diberikan kepadanya, tugas dia yang mengutus aku. Di sumur itu, di Sikem tempat Abraham membangun mezbah itulah Yesus, Mesias keturunan Abraham kemudian hari duduk di sana dan menyelamatkan satu orang berdosa yang membuka satu kota. Injil pertama kali keluar negeri lah ceritanya. Samaria bukan luar negeri, tapi keluar ras Yahudi. Itu Samaria. Jesus kasih benih. Coba lihat ya, turun. Ini saya tidak ada waktu aja untuk saya jelaskan misalnya tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak kemudian hari itu gunung itulah menjadi Sion, hari ini menjadi Yerusalem. Lokasi itu menjadi tempatnya bait suci Salomo. Tuhan tidak pernah memakai satu keluarga cuma satu orang. Dan Tuhan tidak kepingin hanya memberkati kita sekali. Tuhan itu Allah perjanjian. Dia itu selalu continue. Apa yang lebih lama daripada drama Korea? Janji Allah kita. Drama Korea muter, endingnya nggak bagus. Pada zaman pandemi saya pernah nonton 1, 2 gitu. Saya bilang, wah terakhir cuma gitu. Hanya lain kali saya belajar sesuatu, kalau Alkitab saya akan selidiki. Kalau drama Korea saya lihat episode terakhir aja. Paham ya? Apa yang lebih lama? Janji Allah. Tuhan tidak pernah ingin hanya memberkatimu seorang. Sorry, kita nggak boleh GR. Kalau Tuhan pakai saya curiga. Kayaknya saya ini cuma reklamanya Tuhan. Kayaknya Tuhan mau pakai anak rohani saya lebih dari saya. Kayaknya Tuhan mau pakai anak cucu saya. Kayaknya. Nggak pernah kalau Tuhan memilih seseorang, dia milih seorang. Kalau dia memilih seorang, dia itu yang memanggil keturunan kita. That's my God. That's our God. Kenali sifatnya. Dengan ini saya selesai. Ayat 8. Ini adalah tugasnya Abraham. Kemudian ia pindah dari situ. Dari Sikem dia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya. Hah? Pasang kemah? Harusnya kalau orang dapat firman Tuhan kan langsung aja eksekusi ya kan. Kok di dalam bahasa Inggrisnya and Abram pitched his tent. Pitched his tent. Dia lakukan sendiri dengan tangannya. Bukan hanya bangun mezbah, dia bangun kemah-kemah pramuka itu zaman kita sebagian yang pernah zamani itu masa kecil kita. Pasang kemah. Setahu saya kalau Tuhan sudah berbicara, thus saith the Lord, kalau Tuhan sudah demikianlah firman Allah. Kita nggak mau lah ya. Kita nggak mau mulai dari bawah. Ternyata enggak. Sekalipun Tuhan berbicara kepadamu, Anda dan saya harus mulai dari bawah. Cara mendapatkan janji itu bukan hanya iman, tapi dengan iman dan kesabaran. Spirit of entitlement atau perasaan berhak itu bukan buah roh. Buah roh itu kesabaran. Sabaran. Apa bedanya sabar dan tekun? Orang sabar langsung dapat, gak sempat tekun. Dia sabar, dapatkan janji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi sabar belum dapat, bertahun-tahun kemudian sabar terus. Nah itu tekun. Kita harus sabar. Abraham memasang kemahnya. Dia gak gaya-gaya seperti anak muda. Tiba-tiba waktu berdoa berkata, ini jodohmu. Lalu habis itu langsung datang, Tuhan berfirman, kamu jodoh. Dia nggak umbar-umbar firman. Abraham diam, dan dia lakukan bagiannya. Sekalipun Tuhan sudah memberikan tanah ini, aku harus bisa menangkan respectnya people di sini. Kalau Anda baca nanti ya, Abraham bisa dapatkan tanah pertama tempat kuburannya itu nanti di Hebron. Itu lewat negosiasi, belinya itu fair-fairan. Abraham tidak mentang-mentang Tuhan berfirman langsung rampas saja. Hanya karena Tuhan berfirman sesuatu kepadamu, kamu akan menjadi pemimpin di perusahaan ini. Mulailah jadi office boy-nya dulu kalau memang itu pertama kali Anda masuk di level demikian. Jangan kita langsung berlagak bos. Orang nggak tahu Tuhan berfirman apa sama dia. Abraham hanya tunjukkan ketekunan dan buah. Tapi kalau Tuhan beserta, apa yang alami yang kita lakukan karena kita percaya, di balik itu kita didorong oleh nafas ilahi. Kalau Tuhan sudah berfirman dalam hidupmu, sekalipun kita tidak perlu ngaku-ngaku, nanti waktu secara natural kita lakukan bagian kita, itu seperti mendapat restu dan ada tangan supranatural yang mendorong kita. So don't worry. Kalau Tuhan bicara kepada Anda, tugasmu adalah perhatikan mezbahmu. Jangan sampai kita itu kalau dicerca orang lalu kita gimana. If God has spoken to you, kalau Tuhan bicara kepada Anda, kalau Allah yang memanggilmu, Anda akan gampang goyah. Orang ngomong apa kita goyang.
Kalau Tuhan bicara apa dalam bisnis Anda, lalu sekarang lihat pakar ekonomi bilang begini, semua orang takut dan wait and see. If God has spoken to you, kalau Tuhan yang berbicara, riset tidak berjalan di depan. Tapi Roh Kudus yang akan menuntun Anda. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Bukan sih, Ai ya, bukan Ai. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Tidak heran Sikem dipilih, karena di mana mesbah Tuhan didirikan, di situ Tuhan akan beracara memanggil kita dan keturunan kita. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. 3 poin aja Anda catat sebagai rangkuman review apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, ketaatan yang ditunda adalah kemuliaan yang tertunda. Tulis itu. Yang kita pelajari ini. Jadi yang suka menunda ketaatan jangan lagi ya. Rugi. Siapa tahu. Saya tidak mau mendahului firman. Siapa tahu, ini opini ya. Yang tadi firman, ini opini saya. Kalau Abraham tidak mulai melangkah itu umur 75. Siapa tahu dia umur 80 sudah dapat Ishak. 75 dia baru mulai melangkah. Baru masuk Kanaan. Baru diaktifasi itu janji. Umur cepek, umur 100. Dia dapat anaknya. Itu pun penuh drama. Hagar Ismail ada dulu. Siapa tahu kalau Abraham sudah serius dari depan. Nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. I don't know. Tapi kalau kita bisa taat sama Tuhan umur 55, kenapa 75? Kalau kita bisa taat sama Tuhan umur 35, kenapa 55? Kalau kita bisa taat sama Tuhan umur 20, kenapa umur 40? Kalau kita bisa taat umur 15, seperti anak-anak Eagle Kids sekarang, taat umur 7. Why not? The earlier the better. Karena apa yang kau tunda, kalau Tuhan sudah berbicara, itu menunda kemuliaanmu dan kemenanganmu sendiri. 2 belum kok 3 langsung ya. 2, mesbah doa kita adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Ingat Sikem. Ini bukan cuma mesbah doa ya. Tapi Abraham juga mempersiapkan mesbah doa itu unik. Yang disebut mesbah doa itu apa sih? Cuman berdoa sembahyang. Tidak, sebenarnya mesbah doa zaman Abraham sekalipun primitif. Mereka itu menata sesuatu, terjadi ministry, terjadi pelayanan menata di sana, taruh kayu bakarnya, terjadi cooperation atau kerjasama. Nanti Abraham sama siapa, taruh di sana batunya dengan hamba-hambanya. Mesbah doa itu sebenarnya juga mesbah ministry. Itu adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Saya punya perjanjian dengan Tuhan begini, Tuhan aku akan melayani. Aku melayani tanpa pamrih, aku melayani umatmu. Masa sih, kalau aku melayani umatmu, Tuhan tidak memanggil keturunanku? Masa sih? Bapak ibu saudara yang selama ini hanya datang sebagai jemaat, ayo, mungkin itu baik menurut Anda, tapi itu tidak benar di mata Tuhan. Berarti Anda tidak bertumbuh, Anda tidak berbuah. Ayo bangun mesbah doa, mesbah pelayananmu. Tidak kebetulan kita lagi Servolution. Nanti di luar sana coba lihat apa aja. Syaratnya gampang. Gereja ini bukan menghalang-halangi, tapi gereja ini juga akan nawar-nawari pelayanan supaya Anda menjadi member. We are not like that. Kita enggak gitu. Ya. Tetapi gereja ini akan terus mengentaskan umat Tuhan dari pengangguran. Karena kita semua punya karunia dan talenta yang dipersembahkan. Ayo cepat daftar di sana. Syaratnya ministry tertentu harus MSC 1, harus CG dulu. Kan gak apa-apa. Itu syarat kan makanan. Syarat itu kan indah, tidak memberatkan, tapi perlengkapan. Ya, jadi Mawar Sharon Journey. Saya tadi dulu salah, terus MSC itu My Spiritual Journey. MSC 1 Anda bisa melayani ini. Leadership nanti harus ambil apa lagi, training on the job-nya itu ada. CG 8 kali untuk jadi pelayanan-pelayanan sederhana mulai. Ya, mari kita semuanya ikut pelayanan. Jangan heran nanti kalau Anda di sana, Anda mulai bangun mesbah ministry, mesbah doa Anda. Membangun hubungan perjanjian dengan Tuhan waktu di depan situ. Anda daftarnya mau jadi singer, mau jadi song leader, tapi nyanyinya kuncinya 7,5. Mungkin gak masuk klubnya, tapi nanti berakhirnya itu di pelayanan yang lain. Mungkin Anda nyanyi bukan bagianmu, tapi pegang kamera seperti ini, multimedia, apalagi ibadah kita terus bertambah. Nanti siapa yang pegang kamera berikutnya? Kalau orang yang sama ini 7 kali, kasihan dia nanti bisa pingsan di kebaktian ke-6. Mungkin Anda bisa pegang kamera, suara Anda tidak stabil, selalu membelot, tapi tangan Anda stabil waktu pegang kamera. Mungkin itu jadi berkat, ya kan? Mesbah doamu dibangun ke? Itu perjanjian kita dengan Tuhan loh. I serve God. Saya nggak khawatir anak-anak saya akan makan. Saya mati pun anak-anak saya tidak akan minta-minta roti. I serve God's people. Itu perjanjianku. Mesbahku. Perjanjianku. My ministry. My prayer life.
my covenant with God. 3, dengan ini selesai. Tempat kita taat adalah tempat berkat bagi keturunan kita. Ingat Sikem tadi, ingat kota-kota itu yang terus-menerus dipakai oleh Allah. Oh, Alkitab penuh dengan cerita-cerita seperti ini. Saudara tahu enggak? Tempat Yesus makan malam, saya pernah lihat itu di Yerusalem, makan malam dengan murid-muridnya itu. Tempat itu ternyata di situ juga tempat makamnya Daud. Di tempat sana juga nantinya setelah puluhan hari kemudian Pentakosta dicurahkan. Saya kalau lihat Tuhan itu ya patronnya jelas. Tuhan tuh gak pernah mau memanggil kita seorang. Dia yang memanggil kita, memanggil keturunan kita. Makanya saya janji sama anak-anak saya, papamu nih sampai mati gak akan berhenti melayani maksud Tuhan. Why? Karena itu warisan kalian. Anak tuh kandung, anak rohani, anak buah juga. Selama aku punya perjanjian dengan Tuhan, sekelilingku orang-orang akan diberkati melalui hidupku. Jadilah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Jangan jadi jemaat Tuhan saja. Sudah lewat itu, di level itu, Anda semua harus punya covenant with God. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.